Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas materi tentang menyampaikan gagasan melalui teks artikel. Untuk kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini yakni mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Untuk definisi dari artikel secara umum, artikel merupakan teks yang berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan baik di media cetak maupun elektronik. Tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama tentunya menyampaikan ide atau gagasan. Jadi para penulis artikel tentunya menyampaikan gagasan-gagasannya melalui tulisan yang mereka buat untuk dipublikasikan nantinya, untuk disampaikan kepada pembaca melalui teks artikel. Kemudian mengasah keterampilan berbahasa. Karena artikel ini bentuknya teks, otomatis teks tersebut menggunakan bahasa. Dan karena harus dipublikasikan atau akan dipublikasikan, tentunya bahasa yang digunakan pun harus diperhatikan, jangan asal-asalan. Karena nanti akan dibaca agar tidak terjadi salah tafsir. Nah, ini juga melatih keterampilan berbahasa penulis artikel, terutama bahasa tulisan. Kemudian yang selanjutnya, artikel juga bisa digunakan untuk mencapai tujuan akademis. Semisal di dunia perkuliahan kerap ditemukan syarat harus membuat artikel ilmiah agar bisa lulus dalam sidang atau dalam menempuh studi kuliah. Kemudian juga artikel bisa memacu kita dalam berpikir secara komprehensif. Mengapa? Karena tulisan yang dibuat tentunya harus berdasarkan pada pemikiran yang luas dan menyeluruh, tidak asal-asalan. Khawatirnya ketika tulisan atau artikel yang dibuat tidak komprehensif atau tidak menyeluruh, tentunya akan menuai pro dan kontra nantinya. Dan masih banyak lagi tujuan lainnya dari artikel, semisal tujuan ekonomis. Ada juga artikel yang dibuat untuk mendapatkan upah, biaya, atau gaji. Misal membuat artikel koran, kemudian dipublikasikan di majalah atau koran. Nah, itu bisa saja mendapatkan upah dari media tersebut, kalau ternyata tulisannya dimuat di media tersebut. Ada beberapa jenis artikel. Nah, yang pertama ada artikel ilmiah. Nah, ini identik dengan dunia akademik. Biasanya artikel ilmiah ini menggunakan teori, kemudian metodenya jelas, dia punya sistematika yang jelas, dan biasanya untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Kemudian artikel media massa. Nah, ini identik dengan artikel koran atau majalah atau artikel-artikel yang akan dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik. Tidak serumit artikel ilmiah ya. Biasanya artikel media massa ini jarang menggunakan teori atau metode penelitian. Kemudian juga ada artikel praktis. Nah, ini artikel yang lebih simpel dari artikel media massa. Kita lihat contohnya. Nah, ini ada contoh dari beberapa artikel
Nah, ini contoh dari artikel koran. Jadi artikel yang dimuat di media massa, majalah, koran, ya, media massa cetak maupun elektronik. Kemudian juga ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah dia harus sistematis penulisannya. Ada abstraknya, ada pendahuluannya, nanti ada teori, metodenya harus jelas, pembahasannya harus jelas, hingga daftar pustakanya pun harus tepat penulisannya. Ini contoh artikel ilmiah yang biasanya akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Kemudian ada juga artikel praktis. Nah, ini lebih simpel daripada artikel lainnya. Contohnya artikel cara membuat sesuatu, ya. Ini cara membuat kopi. Contoh artikel praktis. Biasanya yang dibuat di blog. Itu dia beberapa contoh artikel. Kemudian konten artikel ada apa saja? Jadi dalam artikel ada beberapa hal, yakni pertama ada fakta tentunya, dan juga ada opini. Jadi yang disebut dengan fakta ini hal atau peristiwa yang nyata, benar terjadi, dan sifatnya memang objektif. Contoh, kambing adalah herbivore, atau kambing itu pemakan tumbuh-tumbuhan. Ini sudah jelas terjadi. Meskipun memang ada juga kambing yang memakan segala, tapi pada kenyataannya atau mayoritas memang kambing itu merupakan jenis hewan herbivora. Ini fakta. Kemudian juga opini. Opini ini jelas pendapat, kemudian pikiran, pendirian seorang terhadap suatu peristiwa, dan memang sifatnya subjektif. Contohnya, sebaiknya kamu bertaubat. Nah, ada kata sebaiknya di sana. Ya, unsur subjektivitasnya terasa. Memang untuk membedakan fakta dan opini biasanya ada kata-kata khusus. Misal untuk opini biasanya ada kata-kata sebaiknya, mungkin, harusnya. Itu contohnya. Baik, untuk mendalami apa itu fakta dan opini agar tidak keliru, silakan dicermati. Ada kutipan teks. Silakan tentukan mana kalimat fakta, nomor berapa saja, dan mana kalimat opini. Sudah? Nah, kita lihat pembahasannya. Untuk kalimat pertama, nah ini merupakan kalimat opini. Mengapa? Karena di sana ada seseorang guru yang baik akan. Nah, jadi belum tentu, ya, masih bisa dibantahkan. Kemudian sifatnya juga relatif, subjektif, mendapatkan perlakuan istimewa. Nah, istimewa ini kan masih relatif sifatnya. Kemudian kalimat kedua pun guru yang baik diharapkan. Ada kata diharapkan. Ini kan masih merupakan pandangan seseorang dan sifatnya subjektif dan juga belum bisa dipastikan. Jadi kalimat kedua pun disebut opini. Kemudian kalimat ketiga, akan tetapi sukses dalam meraih cita-cita bukanlah perkara gampang. Nah, ini juga sama, sifatnya relatif, jadi masih bisa dibantah. Gampang, sulit,
baik, bagus, cantik, itu kan relatif sifatnya. Jadi kalimat ketiga pun masih termasuk opini. Kemudian kalimat keempat, inilah pengalaman Saifuddin menjadi seorang guru. Nah, ini baru fakta, apa adanya, objektif. Ya memang itu pengalamannya Saifuddin. Jadi nggak bisa dibantahkan. Jadi kalimat keempat ini merupakan fakta. Kemudian kalimat kelima, sejak di bangku SD Saifuddin sudah memiliki cita-cita menjadi guru. Nah, ini pun memang objektif. Itu cita-cita Saifuddin menjadi seorang guru yang gak bisa dibantahkan. Nah, ini pun termasuk ke dalam kalimat fakta. Kemudian yang terakhir, sungguh sangat mulia cita-citanya. Nah, ini pandangan penulis, pendapat penulis, sungguh mulia. Ya. Ini termasuk ke opini atau pendapat. Itu dia ulasannya. Nah, untuk lebih mendalami apa itu fakta dan opini, kita lihat ciri-cirinya. Untuk fakta tentunya sifatnya objektif, kemudian dapat dibuktikan. Jelas juga, sulit dibantahkan, kemudian dia memang sifatnya deskriptif ya, atau menggambarkan. Misal tembok rumahku berwarna putih, yaitu memang fakta seperti itu. Kemudian harimau berwarna kuning dan coklat misal. Harimau memiliki taring misalnya, itu merupakan kalimat fakta. Memang kondisi harimau ya seperti itu. Jadi mendeskripsikan apa adanya. Itu objektif namanya. Nah, itu fakta. Kemudian kalau opini dia sifatnya subjektif. Contoh ada kata sebaiknya, harusnya, mungkin, itu contoh. Kemudian biasanya dia imperatif atau bersifat mengajak, memberi saran, atau melarang. Contoh ayo, mari, jangan, dilarang. Nah, itu opini. Kemudian biasanya juga bermakna keakanan, kemungkinan, atau keharusan. Contoh, sepertinya nanti malam akan turun hujan. Itu kan baru akan, jadi masih bisa dibantah. Kamu harus belajar. Nah, itu kan keharusan. Itu juga pendapat seorang, otomatis masuk ke opini atau pendapat. Kemudian juga sifatnya relatif. Nah, contohnya bukunya bagus. Nah, bagus, jelek, itu kan relatif sifatnya. Jadi relatif itu antara orang dengan orang lain berbeda. Bisa jadi berbeda. Contoh, makanan ini enak sekali. Nah, enak, tidak enak itu kan sama relatif juga. Dia ganteng, dia cantik, itu pun sama relatif. Jadi termasuk ke dalam opini. Untuk teks artikel juga memiliki struktur. Secara umum, strukturnya terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Ada juga literatur lainnya yang menjelaskan bahwa struktur teks artikel itu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, ini mirip dengan teks eksposisi nih. Ya, mirip dengan teks eksposisi. Secara struktur, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa isi artikel ada juga yang isinya itu teks eksposisi atau paragraf eksposisi. Jadi tesis itu kan bagian pengenalan masalahnya. Jadi penyampaian masalah, kemudian argumen itu bagian penguatan pendapat. Ya, setelah masalah atau pendapat awal dilontarkan di bagian tesis, kemudian beri argumentasinya, ya, penguatannya diberi. Kemudian diakhiri dengan penegasan ulang, ya, simpulan atau rekomendasi nanti. Ini mirip juga dengan pembuka, isi, penutup. Jadi kalau ada referensi yang menyebutkan bahwa struktur teks artikel itu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang, ya tidak salah juga. Tapi secara umum memang
isinya ya pembuka, isi, penutup. Begitupun dengan artikel ilmiah. Nah, nanti artikel ilmiah bagian pembukaannya berarti ada abstrak, ada pendahuluan. Bagian isinya nanti ada pembahasan. Bagian penutupnya nanti ada simpulan. Nah, itu contohnya. Nah, ini dia contoh dari struktur artikel, ya. Contoh ini diambil dari artikel koran. Kira-kira mana bagian pembuka, tesis, isu, atau argumentasi, ya bagian isinya mana, dan bagian penutupnya mana. Nah, ini bisa dicermati, silakan. Yang diberi warna biru, ya. Kotak biru itu bagian pembukanya. Jadi, pendapat awal penulis tentang sesuatu, ya, suatu masalah, suatu hal, itu diungkapkan di bagian tesis atau pembuka. Kemudian bagian selanjutnya ada bagian isi, ya, bagian argumentasi. Di bagian ini pendapat yang awal tadi disampaikan itu dikuatkan dengan berbagai alasan-alasan. Ya, bisa fakta, ya, bisa opini dengan data-data. Itu dikuatkan di bagian argumentasi. Baiknya dalam membuat artikel itu argumentasinya tidak sedikit, ya, harus banyak, harus kaya argumen agar pembaca nanti bisa yakin. Kemudian diakhiri dengan bagian penutup atau penegasan ulang. Ditegaskan lagi, ya, bagian tesis tadi, atau disimpulkan di bagian akhir nih. Silakan bisa dicermati. Ini bagian tesisnya membahas perusakan terhadap fasilitas publik atau yang dikenal dengan istilah vandalisme. Nah, dijelaskan di bagian argumentasinya. Apa itu vandalisme? Contohnya seperti apa saja? Kemudian apa saja yang dirusak, apa saja bahayanya, ini diulas di bagian isi. Kemudian di bagian akhirnya nih ada penegasan ulangnya. Nampaknya hal ini masih harus menjadi pekerjaan rumah untuk kita sebagai warga negara. Nah, di sana ada simpulan dan saran. Dan juga ada solusinya. Itu dia contoh dari struktur teks artikel. Untuk fitur atau ciri kebahasaan ada apa saja dalam artikel. Nah, jadi ada ciri khusus, ya. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Kemudian ada konjungsi, kata hubung, verba, kata kerja, dan modalitas. Nah, ini mirip dengan teks editorial memang. Nah, kita lihat. Nah, adverbia itu yang sering muncul, ini adverbia frekuentif atau kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan intensitas. Nah, ini ciri-ciri kalimat opini juga nih, ada kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang. Itu contoh dari adverbia, khususnya adverbia frekuentif. Kemudian juga ada konjungsi. Nah, konjungsi ada dua kan, ada konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Nah, yang kerap digunakan dalam teks artikel ini oleh karena itu, akan tetapi, namun, akibatnya. Kemudian yang intra kalimatnya tetapi, sedangkan, melainkan, dan atau. Dan masih banyak lagi, ada serta, ada sehingga, contohnya. Ini konjungsi-konjungsi yang kerap digunakan dalam teks artikel. Ada juga konjungsi korelatif atau konjungsi yang berpasangan. Dia memiliki pasangan. Contoh maupun itu dengan baik.
tetapi dengan tidak, melainkan dengan bukan, sehingga, dengan sedemikian rupa, dan dengan antara, atau contoh dari konjungsi korelatif. Jadi jangan sampai melainkan dengan tidak. Nah, itu tidak baku nantinya kalimat yang dibuat. Lanjut ke modalitas. Nah, jadi modalitas ini kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, keharusan, dan sebagainya. Nah, dalam bahasa Indonesia, biasanya modalitas ini dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, pasti, mungkin. Dan memang biasanya modalitas ini identik atau lekat dengan predikat dalam kalimat. Misal, kamu harus belajar. Nah, belajar itu kan predikatnya. Di sana ada kata harus. Nah, ini lekat dengan predikat dalam kalimat. Kamu akan pergi. Nah, pergi kan predikatnya. Nah, ada kata akan di sana. Nah, ini memang identik dengan predikat dalam sebuah kalimat modalitas ini. Nah, kita analisis kebahasaan dari teks ini ya. Kira-kira yang diberi warna hijau termasuk ke dalam unsur kebahasan apa? Kita lihat. Dipengaruhi. Nah, apakah adverbia, konjungsi, modalitas, atau verba, atau kata kerja? Nah, ternyata dipengaruhi ini masuk ke dalam kata kerja. Kata kerja pasif terutama. Jadi yang berimbuhan di, ter itu biasanya masuk ke dalam kata kerja pasif. Kalau yang imbuhannya me, ber itu masuk ke dalam kata kerja yang aktif. Kemudian ada kata tentunya sangat. Nah, kira-kira masuk ke mana tentunya sangat? Apakah masuk ke verba atau adverbia? Nah, tentunya sangat ini masuk ke adverbia atau kata keterangan. Diperlukan. Nah, ini juga masuk ke verba ya, verba pasif. Kemudian ada konjungsi di sana dan ini juga masuk ke konjungsi, dan itu konjungsi intra kalimat. Ada kata seharusnya, jangan sampai, semoga. Nah, ini masuk ke adverbia atau kata keterangan. Ada. Nah, ada mencelakakan itu masuknya ke verba atau kata kerja. Itu contoh dari fitur kebahasaan teks artikel. Untuk materi serupa bisa dibaca juga pada sumber berikut. Terima kasih. Ditunggu artikelnya. Selamat berkarya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.